Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo akan mempresentasikan mengenai hukum perdata di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Aman Mustafa Hulaimi, Anissa Nur Juniati, dan Aula Febrianti. Yang pertama kita bahas yaitu tentang apa itu hukum perdata. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata berasal dari Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar kurang lebih 50 tahun sebelum Masehi yang berkuasa di Eropa Barat dan kemudian juga diberlakukan di Perancis, walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Galis Perancis. Pada masa Louis XVII, dihasilkan suatu kodifikasi Kode Sivil des Francois pada 21 Maret 1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi Kode Napoleon. Tahun 1811, Belanda dijajah oleh Prancis sehingga Kode Sivil diberlakukan di negeri Belanda, dan oleh karena Indonesia merupakan jajahan Belanda, maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Kode Sivil berlaku pula untuk Indonesia pada 1 Januari 1848 dengan Statblad tahun 1847 nomor 23. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada hukum Napoleon, kemudian berdasarkan Statblad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, disingkat BW atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia. Asas konkordasi. Pada masa Hindia Belanda, dalam pasal 163 IS, secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing, yang mana golongan Timur Asing dibagi menjadi golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa. Penggolongan penduduk di bumi Nusantara oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu melalui ketentuan pasal 163 IS dimaksudkan melalui politik pemecah belahan di masyarakat agar pemerintah Belanda tidak terlalu berat menghadapi jika mereka bersatu. Selain itu, tujuan pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan penggolongan penduduk karena alasan politis dan yuridis. Pembedaan pada golongan penduduk ini membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut. Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan itu merupakan politik hukum dari pemerintah kolonial untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dengan politik pembunuhan dan politik divide et impera. Hingga saat ini, penggolongan hukum di Indonesia tidak diberlakukan lagi. Walaupun demikian, hukum perdata tetap berlaku di Indonesia, karena setelah kemerdekaan, KUH Perdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara atau peraturan yang ada, termasuk KUH Perdata, masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut undang-undang ini. Hukum perdata di Indonesia mengalami pluralisme hukum. Pluralisme hukum perdata merupakan keragaman sistem hukum perdata. Beberapa faktor yang menyebabkan pluralisme pada hukum perdata di Indonesia yaitu faktor golongan penduduk, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal IS Pasal 7-nya RR secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi, dalam hukum perdata golongan tersebut masih memainkan peranan mereka.
Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi golongan penduduk menjadi 3 golongan masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.